Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Ayuni Berdia Putri dari kelas KPIC semester 3 dengan NIM 3022000094 akan menjelaskan tentang pola hubungan pemerintah dan media massa. Yang pertama, definisi pola hubungan. Apa sih pola hubungan itu? Menurut Collins English Dictionary, pola adalah susunan dari unsur atau bentuk tertentu di mana sesuatu itu terjadi. Dengan begitu, pola diartikan sebagai cara kerja yang tersusun atas unsur atau bentuk tertentu dan berdasarkan teori. Kemudian, hubungan berasal dari kata hubung yang menurut KBBI artinya bersambung atau berangkaian. Hubungan adalah keterkaitan suatu hal dengan hal lainnya yang kemungkinan menimbulkan timbal balik. Jadi, pola hubungan adalah hasil dari aturan bersama yang telah dikembangkan oleh beberapa orang yang terlibat di dalam suatu kelompok dan berdasarkan oleh teori. Pola hubungan membentuk karakter, sifat, dan memberi hasil untuk kelompok ataupun organisasi. Pola hubungan pemerintah dengan media massa ini sangatlah menguntungkan bagi semua pihak. Adanya hubungan yang terjadi, pemerintah dapat memaksimalkan kinerja mereka, seperti menyebarkan informasi, memberi arahan secara virtual, membuat event-event tertentu, memberikan solusi, dan yang lainnya. Untuk masuk ke wilayah yang tidak ada aliran listriknya, pemerintah harus memberi ruang tersendiri di media massa. Misalnya, terdapat pemberitaan di koran yang membahas tentang keadaan daerah tersebut, sehingga orang lain akan mengetahuinya. Dengan begitu, bantuan akan cepat tersalurkan, karena masyarakat harus mendapatkan akses terhadap informasi yang menyangkut kepentingan sehari-hari. Yang kedua, bagaimana membangun pola hubungan yang baik? Butuh waktu untuk membangun pola hubungan yang baik. Dibutuhkan sikap saling kerjasama, disiplin antar anggota, dan kejujuran. Di era serba digital, sudah seharusnya pemerintah menjalin hubungan baik dengan masyarakat melalui media massa. Karena informasi dari media massa itu sudah seperti kebutuhan. Bagi anak muda, informasi dari pemerintah sangat dibutuhkan di masa pandemi sekarang. Misalnya, informasi tentang kapan dimulainya pembelajaran tatap muka, sehingga para murid maupun mahasiswa bisa bersiap-siap. Kemudian, menjaga hubungan dengan berbagai pihak media massa akan membuat Indonesia disegani oleh bangsa lain, karena keberhasilan menata masyarakatnya seperti yang telah terekspos atau beredar di media massa. Untuk membangun pola hubungan yang baik, diperlukan kejujuran dan keterbukaan kedua belah pihak, baik pihak pemerintah maupun pihak media massa. Jika ada sikap jujur dan terbuka, hubungan keduanya dapat berjalan dengan lancar. Kemudian, informasi akan cepat tersalurkan tanpa adanya hoax atau berita bohong. Lalu, pihak pemerintah harus mau aktif dan terlibat dalam media massa tersebut. Hubungan keduanya ini seperti simbiosis mutualisme, hubungan yang saling menguntungkan. Pemerintah membutuhkan media massa sebagai alat untuk menyalurkan berbagai hal informasi. Begitu pula dengan media massa yang membutuhkan dukungan pemerintah agar media dapat terus berjalan. Ada cara lagi untuk membangun pola hubungan yang baik, yaitu kemampuan di dalam berinteraksi. Dengan interaksi yang baik, pemerintah akan mampu berkomunikasi dan membangun rencana dengan semua elemen di media massa. Selanjutnya, yang ketiga, cara mengatasi pola hubungan yang rusak. Ada banyak cara untuk mengatasi apabila sewaktu-waktu pola hubungan itu rusak. Misalnya, memiliki keberanian untuk meminta maaf. Seringkali, pihak yang melakukan penuduhan tidak mau meminta maaf dan lebih memilih jalur hukum. Dalam pola hubungan pemerintah dan media massa ini,
Sikap mau menyadari kesalahan harus diutamakan, mengingat apa yang dilakukan pemerintah biasanya akan dijadikan contoh dan tersebar melalui media massa. Dan kesalahan yang terjadi harus dijadikan pelajaran bagi pemerintah maupun pihak media massa. Cara yang kedua yaitu membuat komitmen atau janji untuk tidak mengulangi kesalahan. Jika ada kesalahpahaman, boleh salah satu pihak menagih janji dengan tujuan cepat teratasi. Pemerintah dan pihak media massa harus membuat perjanjian di kertas sebelum penandatanganan kontrak. Mungkin kali ini saya menekankan bahwa sudah seharusnya pemerintah dan media massa itu transparan dalam berbagai informasi agar tidak membuat rugi semua pihak. Kami, sebagai masyarakat, hanyalah konsumen media yang sewaktu-waktu bisa teracuni oleh berita hoax. Kami juga membutuhkan informasi yang diterbitkan media massa lalu diklarifikasi pemerintah bahwa itu adalah berita yang sebenar-benarnya, sehingga pola hubungan media massa dan pemerintah akan dapat berjalan dengan lancar. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.